Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti dengan NIM 2302020050. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya mengenai pemodelan klasifikasi risiko diabetes menggunakan random forest. Dataset yang digunakan berisi data kesehatan seperti glukosa, tekanan darah, BMI, usia, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah seseorang berisiko diabetes atau tidak. Pada penelitian ini, saya menggunakan algoritma random forest digunakan karena mampu mempelajari pola non-linear. Hasil pengujian menunjukkan bahwa random forest memperoleh akurasi lebih tinggi, yaitu 0,76. Oleh karena itu, random forest dipilih sebagai model terbaik pada dataset ini. Mari kita melihat hasil tugas saya mengenai pemodelan klasifikasi risiko diabetes menggunakan random forest dengan menjalankan di Google Colab. Pada sel pertama, saya melakukan proses import library yang digunakan dalam pemodelan. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel. Library NumPy digunakan untuk membantu perhitungan numerik. Kemudian, library Scaret digunakan untuk proses machine learning seperti pemisahan data training test, pembuatan model random forest, serta evaluasi akurasi. Pada sel kedua, Rowan dataset. Pada tahap ini, saya membuat dataset diabetes yang terdiri dari 768 baris data dan beberapa variabel kesehatan. Dataset ini akan digunakan untuk membangun model klasifikasi risiko diabetes. Dataset dan variabel yang digunakan variabel input yaitu indeks, jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi diabetes, umur, luaran. Luaran 0 itu adalah tidak diabetes, kalau 1 adalah diabetes. Variabel tersebut mewakili faktor risiko diabetes seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan usia. Kolom luaran digunakan sebagai target klasifikasi untuk menentukan apakah seseorang termasuk diabetes atau tidak. Pada sel ketiga, preprocessing data. Pada tahap preprocessing, saya melakukan pemisahan data menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20% menggunakan stratified spread agar distribusi kelas tetap seimbang antara data latih dan data uji. Di sini terdapat jumlah kehamilan 0, glukosa 0, tekanan darah 0, tebal kulit 0, insulin 0, BMI 0, presentasi diabetes 0, umur 0, luaran 0. Jadi, jumlah data latih 614 dan jumlah data uji 154. Pada sel keempat, membuat model random forest minimal 1 model klasifikasi. Pada bagian ini, saya menggunakan algoritma random forest.
Random forest termasuk model ensemble berbasis Dexin Tree yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan. Kemudian hasil prediksinya digabungkan melalui voting sehingga model menjadi lebih stabil dan memiliki akurasi yang lebih baik pada data tabular seperti dataset ini. Pada sel kelima, menampilkan hasil model dan akurasi. Pada sel ini ditampilkan hasil evaluasi model random forest. Nilai akurasi yang diperoleh adalah 0,76 atau 76%. Artinya, model berhasil memprediksi data uji dengan benar sebesar 76%. Pada classification report, untuk kelas 0 model memiliki pricing 0,80 dan recall 0,84 yang berarti model cukup baik dalam mengenali data yang tidak terindikasi diabetes. Sedangkan pada kelas 1 precision bernilai 0,67 dan recall 0,61 yang menunjukkan bahwa model masih melakukan beberapa kesalahan dalam memprediksi data yang terindikasi diabetes. Secara keseluruhan, nilai F1 skor berada di kisaran 0,73 sampai 0,76, sehingga dapat disimpulkan bahwa performa model random forest sudah cukup baik dan stabil pada dataset ini. Baik, jadi pembahasan hasilnya. Apa arti hasil model? Kenapa hasilnya seperti itu? Jadi, jawabannya, akurasi 76% menunjukkan bahwa random forest mampu memprediksi risiko diabetes dengan performa cukup baik. Model lebih stabil karena menggabungkan beberapa pohon keputusan sehingga mengurangi overfitting dibandingkan single Dexin tree. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian algoritma random forest cukup efektif digunakan untuk klasifikasi risiko diabetes dengan akurasi 76%. Ke depan, performa model dapat ditingkatkan penyelesaian parameter dan penambahan fitur klinis lain. Semoga penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan machine learning pada bidang kesehatan. Terima kasih telah menonton. Bila ada kekurangan, bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.